Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rafiq Himawan. Di video kali ini saya mau kasih info kalau motor B175 saya ini baru habis servis, ganti kampas kopling, komstir, dan part-part kecil lainnya. Sekalian tak kasih tahu lah harganya berapa, oke? Yang pertama ini komstir. Ini saya ganti karena memang stangnya ini udah berat. Udah gitu jedak-jeduk ya kalau terabas jalan jelek, speed trap sama polisi tidur. Kondisinya tuh memprihatinkan lah. Dan ini bisa diambil pelajaran, jangan pernah iseng semprot cairan pembersih atau penetrate ke bagian komstir, karena dapat memperpendek umur komstir. Kan di dalam komstir tuh ada grease ya. Jadi kalau disemprot cairan pembersih atau penetrate, udah gitu semprotnya keras, takutnya si grease ini bakal kegerus sama cairannya. Airnya habis, nanti komstirnya jadi cepat rusak. Nah, komstir itu harusnya dirawat. Ada yang bilang setiap 5.000 10.000 km dicek gitu, tergantung medan jalan dan cara berkendara juga sebenarnya. Atau ceknya pas sudah berasa nggak enak. Nah, kalau komstirnya masih bagus, tinggal tambah grease aja gitu, diolesin. Tapi kalau sudah nggak bisa ditolong, kayak komstir lama saya ini, yang mana gotrinya itu udah ada yang kayak bola rugby ya, dan kondisinya kering karat, ya digantilah. Nah, berhubung ganti komstir itu repot, kita harus lepas ini itu ya. Cara saya ngerawat itu dengan, ya jangan terabas jalan-jalan jelek aja, itu udah cukup sih, kurang lebih seperti itu. Nah, ini harganya 273 ribuan satu set. Dia ada dua piece ya teman-teman. Terus ke kampas kopling. Ini saya ganti karena emang tarikannya udah nggak enak aja gitu. Top speed masih dapat 100 lebih, cuma lebih lama aja dapatnya. Udah di set ulang kabel koplingnya, kali kurang neken si plat penekannya ini pas full lepas handle kopling, ternyata enggak. Masih sama aja gitu. Dicek plat penekannya ternyata masih gigit lurus. Akhirnya coba deh tak ganti kampas koplingnya aja gitu. Dan ternyata benar kan? Ini dia kampas kopling lamanya ya. Udah tipis banget. Jadi daya cengkram ke plat koplingnya tuh udah berkurang. Makanya jadi lebih teriak aja mesinnya. Nah, kalau dilihat kasar ini masih bisa dipakai ya sebenarnya. Dan ada niatan juga mau ganti lebih lama lagi, cuma takutnya nanti repot gitu ya. Mesin udah gerung atau si kampas kopling ini slipnya makin parah, akibatnya tenaga segitu-segitu aja bakal lemot, kan gak enak ya kalau motornya begitu. Terutama pas lagi nanjak. Nah, ganti kampas kopling ini macam-macam. Ada yang bilang 15.000, 20.000 km baru diganti. Tapi kembali lagi, tergantung cara berkendara juga. Indikasi terbaik emang kalau sudah nggak enak baru dicek gitu. Indikasi kilometer tuh buat jadi patokan lah, buat ngebantuin lah. Siapa tahu kan di bawah 10.000 bahkan 5.000 km konsumsi kampas kopling udah nggak enak, kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi sebisa mungkin kalau mau cek kampas kopling dan part-part dalamannya itu pas ganti oli teman-teman. Jadi sekalian, ya nambah-nambah ongkos bongkar pasang, tapi paling nggak jadi tahu lah kondisi jeroan di dalam kering tuh apa aja. Dalam kasus ini perkoplingan, kayak poros luar, poros dalam, kampas kopling, plat penekannya, terus spare dan kawan-kawannya lah. Nah, kalau ada yang rusak diganti. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Melanjang sedikit, ini setahu saya kampas kopling ini bukan penyebab utama susah ganti gigi ya teman-teman. Namanya sama-sama slip, tapi slip dalam konteks lain. Kayak dudukan gigi plat kampas nih atau poros luarnya ada yang cowak, akhirnya nyangkut. Nah, ini biasanya faktor usia ya. Terus idle mesinnya ketinggian. Contohnya motor semi manual, dan manual juga termasuk sih sebenarnya. Terutama perpindahan dari gigi satu ke dari gigi netral ke satu gitu, pasti keras ya. Atau plat penekan ini nggak niat gitu pas lepas, pas kita lagi full kopling. Jadi miring, masih ada yang nempel, akibatnya putaran mesin ke transmisi itu masih tersambung. Nah, udah gitu dibarengi volume dan kualitas oli yang sudah menurun, ya akhirnya keras dan kasar kasar sekali ya suaranya kalau kita ganti gigi. Ya, kalau tak omongin panjang lah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kampas kopling motor ini ada 5 plat, harga totalnya sekitar 239 ribuan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Terus saya ganti oli nih, ada 2 botol, totalnya 108 ribuan. Nah, kalau motor harian ini ikutin kilometer ya teman-teman. Semakin sering mesin nyala, semakin sering pula oli bekerja gitu. Jadi kualitas ketahanan oli makin menurun. Nah, jadi di sini teman-teman harus punya patokan tersendiri untuk kilometer motornya masing-masing. Nah, terus filter oli ini 24 ribuan ya. Siklus pergantiannya itu 2 atau 3:1 dengan ganti oli. Atau lihat kondisinya aja gitu. Kalau emang masih bisa dibersihin ya dibersihin, terus dipakai lagi. Kalau bisa lebih lama dipakainya, kayak misalnya jadi 5 bahkan 10:1 dengan ganti oli, kan lumayan lah ya. Seperti itu. Nah, terus busi ini 27 ribuan ya.
Nah, kalau ini selagi campuran bensin dan udara pas dan nggak ada kebocoran kompresi sih aman-aman aja ya. Kotornya tuh nggak aneh-aneh gitu. Nah, kalau ini contoh gambar bus yang baik itu ada di Google lah, teman-teman bisa cek sendiri gitu. Terus sama yang terakhir ini gasket crankcase. Nah, ini 100 ribuan ya. Nah, gasket ini kalau masih bagus sebenarnya nggak diganti juga nggak apa-apa, asal masih rapat aja pas crankcase-nya dipasang kembali seperti itu. Nah, jadi total harga part yang tak ganti itu 771 ribuan. Terus ada jasa faktur, servis, sama bongkar pasang kopling komstir itu dengan total 252 ribuan teman-teman. Nah, ini belum kena PPN ya. Setelah kena PPN itu untuk partnya aja totalnya jadi 856 ribu plus jasa servis dan teman-teman yang tadi 280 ribu. Nah, jadi totalnya 1.136.000 nih teman-teman. Ini mahal karena saya ganti kampas kopling sama komstir itu bebarengan ya di pemakaian 3 tahun lebih pemakaian ini. Nah, buat user lain yang punya info tentang harga part-part yang tadi itu, bolehlah share di kolom komentar biar tahu juga gitu kan. Kalau misalnya ngasih bonus tempatnya juga di mana, bolehlah. Nah, saya bikin video ini buat info ke user W175 yang lain, terutama yang baru atau yang mau beli gitu. Jadi punya info lah, punya patokan. Khususnya si dua part yang tadi ya, si komstir sama kampas kopling. Tapi saya ingetin lagi, ini harga setiap bengkel beda-beda ya. Dan ngomong-ngomong ini bengkel resmi. Terus ini harga Jakarta atau mungkin masih Pulau Jawa per tanggal 5 Mei tahun 2023. Gak tahu kalau luar Pulau Jawa dan sekarang itu harganya berapa. Sebenarnya ada part dari pabrikan lain juga yang bisa dipasang di motor ini dan lebih murah pula gitu. Ya, setiap motor pasti ada part gado-gado lah yang bisa dipasang. Tapi sebisa mungkin kalau ganti part itu yang ori dan dari pabrikannya juga. W175 ini kan dari Kawasaki, ya pakainya dari Kawasaki lah. Sama kalau bisa itu bongkar pasangnya sendiri. Lumayan soalnya kalau kita lihat dari nota ya. Ongkosnya bisa 2 kali ngisi Pertamax full tank. Ya buat bolak-balik Jakarta Pekalongan bisa lah. Dan oh iya, notanya nanti tak cantumin deh. Jadi ya, itu saja sih video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Bye bye.